Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada amma ba'd. Pada kesempatan ini kita lanjutkan. Hari ini adalah merupakan kuliah yang terakhir ya. Hari ini adalah merupakan kuliah yang terakhir. Mari kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Niat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan interaksi akademik kita senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan keberkahan buat kita semua. Ziyadatul birri wal khair, ziyadatul sakinah, dalam rangka apa? Membumikan Islam yang ada di Nusantara ini, yang datang tidak dengan kekerasan, yang datang dengan lemah lembut, yang datang dengan damai, sehingga Islam bisa diterima tanpa ada setetes darah pun yang menetes dari masuknya Islam, dari belum ada sama sekali yang memeluk Islam, hingga sempat tercatat dalam sejarah umat Islam 99% dari bumi, dari penduduk Indonesia. Turun 91%, terakhir adalah 87%. Tetap posisi umat Islam ini adalah mayoritas. Maka mudah-mudahan melalui interaksi mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita bisa menggemakan Islam yang wasatiyah, Islam yang bijaksana, di satu sisi tetap memegang prinsip Islam, tapi di sisi yang lain tetap mampu menjadi konduktor keragaman, menjadi konduktor kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita lihat hari ini adalah terakhir ya, bab 6, implementasi moderasi beragama sebagai langkah inovasi mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan agama Islam Unsuri Surabaya. Jadi implementasi moderasi beragama, jadi ada 5 hal dari pendahuluan. Yang kedua adalah konsep moderasi beragama dan landasan Al-Quran dan hadis berkaitan dengan konsep moderasi beragama, landasan konsep moderasi beragama dalam Al-Quran, konsep moderasi beragama dan hadis, kemudian prinsip-prinsip moderasi beragama, kemudian indikator moderasi beragama. Ini akan dibahas dan perlu sebelum dilanjutkan dari pemateri, saya akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan peta konsep moderasi beragama. Kita sadari atau tidak bahwa situasi kehidupan keberagamaan yang ada di Indonesia. Bagaimana situasi keberagamaan di Indonesia? Yang jelas, populasi Indonesia 87% penduduk Indonesia beragama Islam, yang sebagian besar berkumpul dan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Karena Jawa dan Sumatera ini adalah pulau yang terpadat. Dari sekian persen itu ternyata ada di mana jumlah penduduk di Indonesia keseluruhan adalah 274.900.000 jiwa. Sekali lagi, jumlah penduduk Indonesia 274.900.000 jiwa. Kemudian tinggal di Pulau Jawa ada 130,6 juta.
Kemudian tinggal di Pulau Sumatera ada 44,1 juta. Sisanya di Kalimantan hanya 10,7, di Bali dan Nusa Tenggara, baik itu Barat Timur hanya 5,2 juta. Kemudian di Sulawesi 14 juta. Di Maluku dan Papua hanya 2,2 juta. Sehingga paling banyak itu ada di Pulau Jawa. Dari populasi keseluruhan ada 87 juta, 87% itu karena di Jawa dan Sumatera ini mayoritas Muslim. Sehingga wajar kalau menempati 87. Karena di wilayah Nusa Tenggara Timur yang jumlahnya hanya 5,2 juta, di Papua dan Maluku hanya 2,2 juta, itu mayoritas adalah non-Muslim. Tapi tetap dalam persentase 87% itu karena memang penduduk yang paling banyak itu di Pulau Jawa. Jika dihitung secara jumlah, maka populasi pemeluk Islam di Indonesia tahun 2010 mencapai 200,176 juta jiwa, kemudian Kristen ada 16.528 jiwa, Katolik 6.907 jiwa, Hindu 4.012 jiwa, Buddha 1.703 jiwa, dan Konghucu ada 117.091 jiwa. Dari jumlah ini ada satu hal yang perlu digemakan, bagaimana posisi harmoni antar umat beragama di Indonesia ini tetap terjamin, tetap terjaga. Karena bagaimanapun juga fakta menunjukkan walaupun di Timur Tengah itu sistem pemerintahannya Islam, mayoritasnya Islam, hukum yang ditegakkan Islam, ternyata juga belum mampu menjamin keamanan, kenyamanan di dalam rangka melakukan aktualisasi ubudiyah maupun aktualisasi muamalah. Karena bagaimanapun juga interaksi antar intern ada, interaksi intern umat Islam yang ada di Timur Tengah itu bergolak. Islam dengan Islam saling menjatuhkan, Islam dan Islam saling membunuh dan sebagainya. Fakta itu dapat kita rasakan di saat zaman pasca Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Muslim satu dengan yang lain saling berperang, saling membunuh. Bahkan fakta sejarah menunjukkan cucu yang disayang oleh Rasulullah itu juga dihabisi oleh umat Islam sendiri dengan alasan yang tidak jelas. Karena fakta sejarah saat cucu Rasulullah yang bernama Husain bin Ali itu adalah dalam posisi tidak bersenjata, dalam posisi yang tidak siap perang, dalam posisi kalau kita baca di sejarah, ternyata dalam posisi sedang ditipu untuk datang ke satu tempat, dan di tempat itu kemudian dikepung, yang akhirnya kemudian dibunuh. Seluruh keluarganya juga dibunuh. Kepalanya dipenggal dan dijadikan bulan-bulanan. Artinya apa? Dalam sisi ini tingkat kekerasan yang bersifat fisik itu nampak jelas. Apakah punya dalil atau tidak, tapi ternyata kemudian selepas Khalifah Utsman pun posisi umat Islam juga terpecah-pecah itu. Bahkan di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terpecah-pecah. Sudah ada Syiah, sudah ada Khawarij, dan sebagainya. Maka dengan topik ini, apa yang dapat kita kontribusikan untuk kita tunjukkan bahwa Islam itu adalah ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat meninggikan Islam kecuali umat Islam itu sendiri. Dan Muslim yang ada di Indonesia ini
adalah muslim yang mampu menjadi teladan buat muslim yang lain di dalam rangka apa? Di dalam rangka untuk melakukan aktualisasi dari ajaran. Namun fakta menunjukkan kebelakangan ini dengan berbagai gerakan radikal, ada 3 hal yang menjadi tantangan kita semua. Yang pertama adalah tantangan pertama, berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang berlebihan. Sekali lagi, berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang berlebihan yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Beberapa peristiwa dengan peristiwa bom bunuh diri, seakan-akan bahwa mereka itu berjihad membela agama. Bom yang pertama meledak, bom di Bali, kemudian rentetan di beberapa tempat, seakan-akan bahwa mereka setelah dijemput bidadari dari surga, yang kemudian membunuh dirinya sendiri dengan membawa bom, dan tanpa dia sadari bahwa orang-orang yang jadi korban, yang jelas mereka yang tidak salah. Mereka yang dalam kondisi tidak berperang dan bertempur. Maka jika kita pakai konsep Rasulullah, justru itu sangat menyimpang sekali. Dan fakta memang demikian. Di dalam rangka apa? Memiliki cara pandang, sikap, dan praktek yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berlebihan betul, sehingga praktek ini mengesampingkan martabat kemanusiaan. Kemudian, yang kedua, tantangan adalah berkembangnya klaim kebenaran yang subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama, serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik. Artinya apa? Beberapa tafsir-tafsir, kemarin kita sudah membahas kan, implementasi praktek keberagaman yang ada di Indonesia ini, sehingga di satu sisi ada praktek Yasin, tahlil, dan sebagainya, itu sudah langsung diserang bahwa itu adalah amalan sesat. Kenapa disebut sesat? Karena bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena zaman Nabi tidak ada. Tapi apa yang terjadi setelah kita bahas kemarin? Semuanya ada dalilnya. Yasinan, tahlilan, dalilnya apa? Kalau pakai dalilnya. Kalau cari dalilnya Yasinan memang tidak ada. Kalau pakai dalilnya tahlilan, mana? Tersirat, tersurat, muncul tahlilan, Yasinan. Memang tidak ada. Tapi kemudian sebagai penguat atas apa yang ada di dalam Yasinan maupun tahlilan, maka dalilnya pakai apa kemarin? Pakai majelis zikir. Pakai majelis zikir. Hadisnya sahih dan sangat jelas. Kemudian belum lagi dari rangkaian Yasin, dalilnya juga ada. Istighfar, dalilnya ada. Sholawat, dalilnya ada. Kalimah thayyibah, dalilnya ada. Memang betul satu rangkaian itu tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi Nabi mensabdakan apa yang telah dirangkai. Dan inilah yang disebut dengan kearifan yang dibawa oleh para wali di dalam rangka apa? Meneguhkan keimanan dan ketakwaan umat. Itu adalah metode. Yasinan, tahlilan adalah metode. Metode apa? Metode untuk menginternalkan, metode untuk membunyikan, metode untuk memanifestasikan apa itu substansi dari majelis zikir. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa majelis zikir itu adalah majelis yang dihadiri oleh malaikat, dan malaikat itu membentangkan sayapnya, dan malaikat itu berdoa buat ahli-ahli yang berzikir itu. Nah, munculnya klaim kebenaran yang dia ibarat orang buta yang masuk di sebuah ruangan suruh mengidentifikasi gajah, maka tentu orang buta itu akan mengambil persepsinya masing-masing. Memang betul yang disaksikan dari apa yang diraba itu. Tapi tidak betul buat orang yang lain karena yang diidentifikasikan hanya itu. Maka muncul radikalisme, ekstremisme yang berlebihan adalah mereka yang pemahaman agama terlalu sempit. Sempit banget sehingga merasa apa yang dilakukan itu merasa paling benar. Abu Muljam yang menikam sahabat Ali bin Abi Thalib itu adalah dia hafal Al-Quran, tapi memahami ayat Al-Quran itu sempit banget.
sehingga seakan-akan yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran dalam rangka membela agama. Tantangan ketiga adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka jika saya tanya, tantangan apa yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia dan bagaimana solusinya? Maka tentu tantangan pertama adalah berkembangnya cara pandang sikap praktek beragama yang berlebihan. Solusinya apa? Solusinya adalah memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan beragama. Tantangan kedua apa? Berkembangnya klaim kebenaran yang subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama. Solusinya apa? Maka sebagai guru agama, sebagai pemuka agama, sebagai tokoh agama, bagaimana kita bisa mengambil solusi untuk mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan. Tantangan yang ketiga apa? Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Solusinya adalah tetap kita rawat keindonesiaan kita. Kita Islam, tapi bukan Islam padang pasir. Sehingga kita tetap Islam kita adalah Islam yang hidup di negeri tercinta itu. Orang yang gampang-gampang untuk menjamak kosor itu adalah keberagamaan yang di alam padang pasir. Dengan Masafatul Qosri adalah dengan jarak yang ditempuh kurang lebih sekitar 90 kilo, kemudian gampang menjamak mengkosor, itu adalah paradigma fikih yang ada di padang pasir. Maka tentu bagaimana kita melaksanakan keberagaman di tanah air ini, yang air ada di mana-mana, yang masjid musola ada di mana-mana, wong pengen kencing aja bisa kok untuk berhenti untuk mampir ke pom bensin, kencing atau buang air. Tapi kenapa ketika ada panggilan pakai fikih yang diijtihadkan di alam padang pasir sana? Lah, inilah yang kemudian paling tidak dengan materi ini kita berharap bahwa seluruh stakeholder yang ada di negeri ini bisa menjadikan Indonesia ini sebagai rumah besar, negara yang bermasyarakat religius yang majemuk. Meskipun Indonesia ini bukan negara agama, masyarakat ini sangat lekat dengan kehidupan beragama. Kenapa? Dari kita bangun tidur sampai berangkat tidur lagi, kita juga selalu agama bisa kita praktekkan dari bangun tidur, berangkat tidur lagi, agama masih lekat dengan kita. Dari kita sebelum lahir sampai kita meninggal, agama masih melekat dalam praktek keberagamaan dengan agama apapun. Apakah Islam dengan Muslimnya, apakah Kristen dan Kristianisme, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya bisa mengekspresikan dan mempraktekkan keberagamaannya. Sehingga bagaimana keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi kita setiap warga negara Indonesia. Maka keseluruhan itu solusinya adalah bagaimana kita bisa melakukan moderasi beragama. Agama sudah moderat. Yang belum moderat adalah cara-cara beragamanya. Moderasi beragama merupakan perekat antara kesamaan, perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa di Indonesia ini. Beragama pada hakikatnya adalah bagaimana kita hidup di Indonesia dengan mengaktualkan nilai-nilai agamanya. Dan ber-Indonesia pada hakikatnya adalah orang dan bangsa Indonesia ini sudah beragama karena dasar negara kita yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu adalah ahad. Maka wujud munculnya adalah ibarat kita masuk dalam satu pasar, pasar ini diisi oleh berbagai macam orang dari manapun. Bagaimana keseluruhan bisa bertransaksi jual beli di sana? Bagaimana semuanya bisa menikmati pasar itu? Maka apa yang dapat kita lakukan agar keseluruhan yang ada di tengah pasar itu bisa merasakan hiruk pikuk ramainya pasar itu?
maka ada 3 hal yang dapat kita ambil. Kita gemakan semangat toleransi. Apa itu toleransi? Memberikan ruang buat orang lain di dalam rangka apa? Melakukan aktualisasi potensi yang dimiliki. Yang kedua, harmonis. Apa itu harmonis? Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. Itu adalah implementasi dari harmonis. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tidak ada kebenaran yang mendua. Dan itu merupakan kesimpulan yang ditulis oleh Empu Tantular di dalam Sutasomanya. Karena saat itu interaksi antara Hindu, Buddha, Islam, dinamisme, animisme, itu sudah menjadi satu untuk membangun negeri yang bernama negeri Majapahit. Dan harmonis betul, sehingga muncul satu kata kunci teori Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Apa itu kebenaran? Kekuatan hati nurani. Kalau semuanya sudah bisa toleran, harmonis, maka keseluruhan tidak akan terganggu oleh siapapun. Semuanya bisa mengaktualkan asa dan upayanya untuk kemaslahatan dan kebaikan dirinya maupun orang lain. Itulah yang disebut dengan damai. Suasana damai itu adalah suasana yang menyenangkan, tidak ada yang tersakiti. Maka moderasi beragama ini akan mampu menjadi sarana dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, dan toleran, sehingga Indonesia ini akan menjadi bangsa yang maju, yang akan mampu menjadi percontohan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Itu ya, substansi. Silakan ditangkap dari apa yang saya sampaikan.